Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan kajian mendalam tentang puasa di bulan Ramadan berdasarkan materi yang Anda bagikan. Selamat datang. Saat saya pertama kali baca, ada satu hal yang langsung kepikiran. Kita ini kan sering banget lihat Ramadan itu kayak daftar kegiatan ya. Betul, kayak sebuah checklist ibadah. Nah, itu dia. Jangan makan, jangan minum, terus perbanyak baca Al-Quran, sholat raweh, nanti bayar zakat. Semuanya itu kayak perintah yang misah-misah gitu. Centang satu, lanjut ke yang berikutnya. Selesai. Tepat. Tapi sumber-sumber yang Anda berikan, terutama dari ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, itu kayak ngasih petunjuk bahwa ini bukan checklist, ini tuh sebuah sistem. Menarik. Satu mesin besar dengan beberapa komponen yang saling nyambung dan kerja bareng untuk satu tujuan. Jadi, misi kita hari ini gimana kalau kita coba bongkar sistem itu? Ide bagus. Gimana semua bagian ini puasa, Al-Quran, sholat, zakat sebenarnya terhubung dan apa sih yang coba dibangun oleh sistem ini di dalam diri kita? Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena kalau kita bisa lihat ini sebagai satu sistem yang utuh, maka setiap ibadah di dalamnya itu tiba-tiba jadi punya makna yang jauh lebih dalam. Bukan lagi sekedar ritual ya? Betul. Tapi jadi bagian dari sebuah proses transformasi. Dan kuncinya, seperti yang disiratkan di sumber-sumber ini, ada pada tujuan akhirnya. Oke, kalau gitu kita mulai dari fondasinya ya. Ada satu ayat yang selalu jadi pembuka, Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Selalu dimulai dari situ. Iya, nah bagian yang selalu menarik perhatian saya itu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa ya Al-Quran perlu banget menegaskan ini? Nah, ini petunjuk pertama yang sangat penting. Dengan bilang begitu, Al-Quran seolah-olah ngomong, ini bukan sesuatu yang aneh atau baru loh. Oh oke. Ini adalah bagian dari sebuah pola ilahi yang universal. Latihan menahan diri, mengendalikan dorongan-dorongan dasar kita, itu ternyata sebuah kebutuhan fundamental buat jiwa manusia. Nggak peduli di zaman apa mereka hidup. Jadi ini bukan cuma aturan buat umat Nabi Muhammad saja, tapi Ini kayak sebuah teknologi spiritual yang udah teruji waktu. teknologi spiritual. Saya suka istilah itu. Dan ayat itu kan ditutup dengan tujuannya ya, agar kamu bertakwa atau la'allakum tattaqun. Kita sering dengar kata takwa ini, tapi seringnya diartikan cuma takut pada Tuhan. Tapi kayaknya maknanya lebih dari itu deh. Jauh lebih dari itu. Jauh lebih aktif. Dalam konteks ini, takwa itu bisa kita pahami sebagai sebuah kondisi kesadaran penuh akan Tuhan yang fungsinya itu kayak perisai batin. Perisai batin, oke. Bayangin aja perisai. Fungsinya kan bukan buat bikin kita gemeteran ketakutan, tapi buat melindungi kita dari serangan. Nah, takwa ini perisai yang melindungi kejernihan pikiran dan hati kita dari serangan bisikan hawa nafsu. Jadi perisai ini yang bikin kita bisa milih yang benar gitu. Tepat. Dia ngasih kita kemampuan buat berhenti sejenak, lihat situasi dengan jernih, dan punya kekuatan buat milih yang benar. Bahkan pas keinginan kita narik ke arah yang salah. Jadi, takwa inilah tujuan akhir dari keseluruhan sistem Ramadan. Oke, jadi tujuannya membangun perisai batin yang namanya takwa. Ini bikin semuanya jadi lebih jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kerjanya? Nah, Gimana mungkin tindakan sesederhana nggak makan dan nggak minum bisa membangun sesuatu yang sekokoh perisai batin? Mari kita masuk ke mekanismenya. disinilah kita bisa lihat kejeniusan desainnya. Sistem ini dimulai dari level yang paling dasar, paling kita rasakan, yaitu tubuh kita. Fisik ya? Betul. Al-Baqarah 187 itu kan menetapkan batasan yang sangat jelas. Nahan diri dari makan, minum, dan hasrat seksual dari fajar sampai malam. Kenapa mulainya dari sini? Kenapa? Karena ini adalah 3 dorongan biologis paling kuat yang kita punya. Ini bos besarnya hawa nafsu kita. Jadi ini kayak kampung pelatihan militer buat jiwa ya? Nggak mulai dengan latihan strategi perang yang rumit, tapi dengan... Tapi dengan lari, push up, disiplin bangun pagi. Nah, Dimulai dari hal-hal fisik yang paling fundamental. analogi yang sempurna. Dengan secara sadar dan berulang-ulang setiap hari selama sebulan, bilang tidak pada dorongan lapar, haus, dan hasrat yang paling dasar, kita sebenarnya lagi melatih sebuah otot spiritual. Otot spiritual. Betul. Otot inilah yang disebut dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 sebagai naha an-nafsa anil hawa, menahan jiwa dari hawa nafsu.
Setiap kali kita berhasil nahan diri, otot itu jadi sedikit lebih kuat. Dan otot yang sama ini juga yang nantinya kita pakai buat bilang tidak ke hal-hal lain di luar Ramadan kan? Persis. Tidak sama keinginan bohong, tidak sama godaan korupsi, tidak pas mau marah-marah. Tepat sekali. Puasa itu gymnya. Latihan terkontrol di lingkungan yang aman. Tapi ada satu dimensi lagi dari mekanisme ini yang sering kita lupakan, yaitu integritas. Integritas. Maksudnya? Puasa itu kan ibadah yang paling rahasia. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang tahu pasti Anda beneran puasa atau enggak. Anda bisa aja kan minum diam-diam di kamar mandi, nggak ada yang bakal ngehakimi. Bener juga, itu momen yang pasti pernah dialami banyak orang. Pas sendirian di dapur, lihat segelas air, terus ada jeda sepersekian detik di mana kita sadar. Sadar apa? Satu-satunya yang ngehalangin kita itu ya kesadaran kita sendiri, nggak ada pengawas dari luar. Dan di momen itulah inti dari latihan kejujuran terjadi. Ketaatan yang bukan didasarkan pada pengawasan manusia, tapi kesadaran internal bahwa Tuhan Maha Mengawasi. Ini fondasi dari karakter yang bertakwa. Wow. Jadi, puasa itu secara bersamaan melatih pengendalian diri dan integritas murni. Inilah mesin utama dalam sistem Ramadan. Oke, mesinnya adalah puasa, fungsinya membangun otot kendali diri dan integritas. Tapi sebuah mesin sekuat apapun kan butuh dua hal lainnya, bahan bakar sama peta tujuan. Betul. Tanpa itu mesinnya cuma muter di tempat. Nah, kalau saya lihat sumber-sumber ini lagi, kayaknya Al-Quran itu diposisikan sebagai petanya. Ayat 185 di surat Al-Baqarah, itu kan secara spesifik nyebut Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dulu saya kira ini cuma fakta sejarah aja, tapi kayaknya ada hubungan fungsional yang lebih dalam. Hubungan yang sangat fungsional. Coba kita sambungin. Apa efek samping dari puasa? Tubuh sedikit lemah, perut kosong. Dominasi keinginan fisik menurun. Betul, dominasi keinginan fisik atas kesadaran kita menurun. Dalam istilah modern, puasa itu mengurangi kebisingan internal. Kebisingan dari rasa lapar, keinginan ini, itu, semuanya jadi sedikit diredam. Apa yang terjadi kalau kebisingan berkurang? Sinyalnya jadi lebih jernih. Kayak kita nyari frekuensi radio di mobil. Makin jauh dari gangguan kota, suaranya makin jelas. Persis. Dalam kondisi batin yang lebih hening dan jernih inilah, jiwa kita jadi jauh lebih reseptif buat dengerin sinyal dari Al-Quran. Ah, oke. Al-Quran sendiri kan mendefinisikan dirinya sebagai huda, petunjuk, dan furqan, pembeda antara yang benar dan salah. Nah, untuk bisa menyerap petunjuk dan pakai pembeda itu, kita butuh kejernihan. Dan puasa menciptakan kejernihan itu. Puasa menciptakan kondisi mental dan spiritual yang optimal untuk itu. Jadi, puasa nyiapin wadahnya, dan Al-Quran ngisi wadah itu dengan arah dan tujuan. Masuk akal banget. Puasa menenangkan tubuh supaya jiwa bisa benar-benar dengerin Al-Quran. Tapi kejernihan itu kan merapuh ya. Sangat. Begitu kita selesai tadarus, terus balik ke kerjaan, email, media sosial, dunia ini kan bising banget. Saya jadi mikir gimana caranya mempertahankan kondisi reseptif itu seharian. Apa disitulah peran sholat masuk ke sistem ini? Tepat sekali. Kalau puasa itu latihan menahan diri yang berlangsung seharian, dan Al-Quran itu petanya, maka sholat itu adalah pos-pos pengecekan, titik-titik kalibrasi ulang. Pos pengecekan. 5 kali sehari, sistem ini maksa kita buat berhenti. Berhenti dari kebisingan dunia, berhenti dari kerjaan, berhenti dari kesibukan. Buat apa? Buat nyambung lagi sama sumber tujuan puasa kita, sama sang pemberi peta. Jadi kayak proses resync atau reboot singkat gitu ya, biar kita nggak hilang arah di tengah jalan. Betul, sholat itu berfungsi sebagai pengingat aktif. Dia memperbarui komitmen kita, ngisi ulang energi spiritual kita. Menariknya, di awal surat Al-Baqarah ayat 2-3, waktu Al-Quran mendefinisikan siapa itu mutakin, orang bertakwa, target dari sistem ini, ciri pertama yang disebut setelah iman pada yang gaib itu apa? Mereka yang melaksanakan sholat. Nah, jadi hubungannya sangat eksplisit. Puasa nahan kita dari hal-hal yang merusak dari luar, sementara sholat memperkuat koneksi kita dari dalam. Keduanya saling ngunci, buat jaga perisai takwa itu tetap kokoh seharian. Oke, sistemnya mulai kelihatan utuh nih. Puasa bangun ototnya, Al-Quran ngasih arahnya, sholat jaga koneksinya. Tapi kayaknya masih ada satu komponen lagi yang penting banget. Apa itu? Dimensi sosialnya, zakat dan empati. Sumber-sumber ini kan menekankan bahwa rasa lapar yang kita alami itu ternyata punya tujuan di luar diri kita.
Tentu saja, sistem ini nggak dirancang untuk menciptakan individu yang soleh tapi egois. Rasa lapar yang kita rasakan pas puasa itu bukan tujuan, tapi alat. Salah satu fungsi utamanya adalah buat membangun jembatan empati. Saya ngerti idenya, tapi saya bisa bayangin ada yang agak skeptis. Kita, pas puasa, kan tahu persis nanti pas maghrib ada makanan enak nungguin. Pasti ada. Sementara orang miskin yang sesungguhnya kan nggak punya kepastian itu. Gimana pengalaman puasa yang terkontrol ini bisa benar-benar menjembatani jurang itu buat menciptakan empati yang tulus dan tahan lama? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan jawabannya ada di cara sistem ini dirancang. Puasa itu nggak cuma berhenti di merasakan lapar. Itu baru langkah pertama. Lalu, sistem ini kemudian secara institusional mendorong kita untuk bertindak berdasarkan perasaan itu. Lihat aja aturan fidyah di Al-Baqarah 184. Bagi mereka yang nggak sanggup puasa, gantinya apa? Memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Logikanya kan langsung banget. Kamu nggak bisa ngerasain lapar. Kalau gitu, hilangkan rasa lapar orang lain. Jadi rasa lapar itu bukan buat bikin kita kasihan, tapi buat memicu sebuah tindakan nyata. Rasa lapar itu promptnya, dan sedekah atau zakat itu actionnya. Persis. Dan puncaknya ada di ayat 177 surat Al-Baqarah. Sebuah ayat yang luar biasa dalam mendefinisikan kebajikan, albir, dan takwa. Setelah nyebutin pilar-pilar keimanan, tindakan pertama yang disebut apa? Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Baru setelah itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, betul. Dan di akhir ayat ditegaskan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Jadi semua komponennya ada di ayat itu ya. Iman, memberi harta yang didorong oleh empati dari puasa, sholat, dan zakat. Semuanya terjalin dalam satu definisi tentang siapa orang bertakwa itu. Sekarang saya benar-benar lihat ini sebagai satu sistem yang terintegrasi. Benar. Jadi sistem Ramadan ini secara utuh membangun takwa dalam 3 dimensi yang nggak bisa dipisahin. Pertama, hubungan vertikal dengan Tuhan yang diperkuat lewat sholat. Kedua, pengendalian diri internal yang ditempa lewat puasa. Dan ketiga, hubungan horizontal. Hubungan horizontal yang adil dan berempati dengan sesama manusia yang diwujudkan lewat zakat dan sedekah. Tiga-tiganya harus jalan bareng. Jadi, setelah kita lewatin simulator ini selama sebulan penuh, apa hasil akhirnya? Sumber-sumber ini kan menjanjikan ampunan dan pahala. Tapi kayaknya ada tujuan yang lebih besar dari itu. Ini bukan sekedar garis finish, kan? Sama sekali bukan. Kalau kita tetap pakai analogi simulator, seorang pilot kan nggak latihan di simulator cuma buat jago di dalam simulator? Tujuannya supaya dia siap nerbangin pesawat beneran. Betul. Di dunia nyapa yang penuh turbulensi, Ramadan itu simulatornya. Tujuan akhirnya bukan cuma jadi orang baik selama Ramadan, tapi untuk lulus dari pelatihan ini dengan versi diri yang sudah di-upgrade. Versi diri yang perisai batinnya udah ditempa, otot spiritualnya udah lebih kuat, dan kompas moralnya udah dikalibrasi ulang sesuai peta dari Al-Quran. Itulah output yang diharapkan dari sistem ini. Jadi setelah kita bedah bareng, gambaran besarnya jadi jelas banget ya. Puasa Ramadan itu bukan sekedar ritual nahan lapar. Dia itu jantung dari sebuah ekosistem ibadah yang dirancang dengan presisi luar biasa. Sangat presisi. Puasa melatih pengendalian diri, Al-Quran ngasih arahannya, sholat jaga koneksinya, dan zakat mewujudkan hasilnya dalam bentuk empati sosial yang nyata. Intinya, Ramadan ngasih kita kesempatan langka buat melakukan riset spiritual tahunan. Ini momen buat narik diri sejenak dari hiruk-pikuk ngejar materi dan pemenuhan hawa nafsu, terus mengkalibrasi ulang orientasi hidup kita, kembali ke tujuan penciptaan kita. Ini keluar dari Ramadan dan menjaganya tetap berfungsi di 11 bulan berikutnya. Pertanyaan penting. Mungkin kuncinya bukan tentang mencoba melakukan segalanya dengan sempurna, tapi tentang memilih satu saja kebiasaan inti dari Ramadan untuk dipertahankan. Apakah itu interaksi harian dengan Al-Quran walau cuma 1 ayat, sholat di awal waktu yang lebih terjaga, atau sebuah komitmen kecil untuk bersedekah setiap minggu? Kebiasaan kecil mana yang bisa Anda pegang erat agar perisai batin itu tetap kuat sepanjang tahun?